Om Awiknamastu Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Om Ulul Basuki Langgeng. Om Anubhadra Kratawu Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari berbagai arah macam penjuru. Yang terhormat Ketua PHDI Kabupaten Lumajang, Bapak Dewan Juri yang saya muliakan, Ketua Panitia Utsala Dharma Gita Kabupaten Lumajang yang saya hormati, dan seluruh jajaran semua peserta lomba Utsala Dharma Gita yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puja studi astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta warnugrahanya kita dapat berkumpul dalam melaksanakan acara Utsala Dharma Gita yang ke-27 dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para septarsi, utamanya Maharsi Vyasa, yang mana atas karya dan ketulusannya hati beliau dapat menghimpun di dalam huruf sastra suci Weda yang dapat kita pelajari hingga saat ini. Saudaraku umat Hindu sedharma yang berbahagia, pepatah Jawa mengatakan asmo kinaryo jopo, nama adalah mantra. Dengan demikian, perkenalkan, nama saya Dio dari Desa Argosari, Pasaman Jana, Mahadiwija. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan berdharma wacana dengan tema Dharma Gita dengan judul Pengamalan Dharma Gita dalam Mendalami Hindu. Saudaraku umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita pelajari terlebih dahulu ajaran suci luhur agama Hindu, Dharma Gita. Apa itu Dharma Gita? I don't know, tidak tahu. Pasti itu jawaban Mas Dharma. Dharma Gita di dalam arti lain adalah nyanyian-nyanyian suci. Dharma Gita juga merupakan bagian penting di dalam kehidupan umat Hindu. Dengan melalui nyanyian suci, kita semua dapat mendalami makna ajaran agama Hindu dan memperdalam pengalaman tentang Dharma, dan juga merasa kedekatan spiritual dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Makna dan fungsi ajaran Dharma Gita secara harfiah, Dharma Gita berarti nyanyian-nyanyian tentang Dharma atau nyanyian suci. Kata Dharma mengacu pada kebenaran, aturan dan hukum. Kita adalah nyanyian. Jadi Dharma Gita adalah nyanyian-nyanyian suci yang berisi pujian, doa dan cerita suci lainnya, hanya untuk bertujuan menyebarkan kebajikan dan ajaran kebenaran. Di dalam kitab suci agama Hindu Bhagavad Gita, Adhyaya 3 Sloka 8 mengatakan, Yatam Guru Karma Tuam Karma Jayo Ya Karma Sarira Yatrapi Catin Prasida Yat Akar Mana. Bekerjalah sesuai yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak, bahkan tubuh pun tidak dapat berkarya tanpa berpelihara. Di dalam sloka tadi mengandung makna yang sangat dalam, bahwa kita sebagai umat Hindu harus melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mendalami Dharma agama dan Dharma negara, bahwa ajaran Dharma kita dapat kita renungi secara bersama-sama. Di dalam kitab suci agama Hindu Bhagavad Gita, Sri Krishna itu mengajarkan kepada Arjuna tentang jalan menuju kebenaran melalui nasihat dan petuah yang tersaji di dalam bentuk dialog guru dan murid. Bhagavad Gita itu bukan hanya sekedar dialog, tetapi juga nyanyian-nyanyian suci
oleh kehidupan. Saudaraku, umat Hindu sedharma yang berbahagia, peran dharma kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran dharma kita di dalam kehidupan umat Hindu itu berperan penting sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran keagamaan melalui nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Berikut adalah beberapa peran penting ajaran dharma kita di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai sarana pembelajaran. Melalui ajaran dharma kita, umat dapat belajar mengenai ajaran agama dengan mudah. Karena pesan-pesan dharma yang tercantum di dalam kitab mudah diingat dan dipelajari karena sering dinyanyikan dengan irama yang sederhana namun penuh dengan sebuah makna. Yang kedua, membangun kedekatan dengan Tuhan. Ajaran dharma kita itu sering sekali dijadikan sarana bakti atau persembahan kepada Tuhan. Ketika umat menyanyikan kita, mereka akan menyatu dengan makna dan esensi di dalam lagu tersebut sehingga terciptalah hubungan yang dalam dengan ide Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga, memperkuat spiritualitas dan jiwa bakti. Ajaran dharma kita juga memperkokoh iman, menenangkan pikiran. Dengan melalui nyanyian suci, umat Hindu dapat memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani sebuah kehidupan. Yang keempat, memperkaya budaya dan tradisi Hindu. Dharma kita ini juga merupakan bagian dari tradisi Hindu yang kaya ini, Bapak Ibu. Dengan melalui nyanyian suci, kita sebagai pemuda dapat turut menjaga warisan dari nenek moyang kita yang telah turun-temurun diwariskan. Yang kelima, sebagai pedoman hidup. Ajaran dharma kita memberikan panduan etika, moral, dan spiritual. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, mencintai sesama, dan senantiasa berada di jalan kebenaran atau jalan dharma. Itulah 5 peran penting ajaran dharma kita yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, umat Hindu sedharma yang berbahagia, ajaran dharma kita sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan hidup. Jika di sini saya berbicara mengenai tantangan hidup, pasti Anda semua sudah tahu bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Betul atau tidak? Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Arjuna itu pada awalnya melakukan diri untuk melakukan pertarungan di medan perang Kurukshetra. Namun berkat Sri Krishna, ia menemukan kebenaran dan jalan kehidupan. Dengan demikian kita melalui ajaran dharma kita diajarkan bahwa menghadapi sebuah tantangan harus penuh dengan keberanian, keyakinan, ketulusan, bahwa setiap masalah, tantangan, dan lain sebagainya akan dapat kita selesaikan asalkan kita berada di jalan kebenaran atau jalan dharma. Ajaran dharma kita juga mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu perspektif yang lebih luas untuk menghilangkan ego dan selalu berbuat niat yang positif untuk kebaikan kita bersama. Dengan demikian kita pasti mampu menjalani hidup ini penuh dengan rasa tenang, rasa bersyukur, rasa bahagia. Dan jika itu semua akan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka terciptalah hubungan yang sedalam-dalamnya dengan ide Sang Yang Widiwasa. Asalkan hanya ada satu syarat, jangan Anda patah hati terlebih dahulu. Kalau di dalam kidung Dandang Bulo itu mengatakan, Karohana tulung eyang urip menjang lamun tumeking palastra
yang diparani umpamane peksi mapur oncat saking kolongan neki sang ninggalaken roko sumangero anglayang anu karmo kang nyarengi Allah putih tumindak lagi antung ketahuilah bahwa hidup akan mengalami kematian. Jika roh meninggalkan sang badan, tidak tahu arah tujuannya. Diumpamakan burung terbang meninggalkan sangkarnya, meninggalkan sang badan, roh tidak tahu arah melayang. Hanya karma pahala dan perbuatan baik yang akan menemani sang atma. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di dalam kidung tadi mengandung makna yang sangat dalam dari dharma kita itu sendiri. Disitulah Bapak Ibu kita dapat memahami isi dari kidung Macapat Dandang Gulo dan juga ajaran dharma kita. Bukan hanya itu saja, tetapi disitulah kita dapat bisa mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Kalau pepatah Jawa itu mengatakan kidung kang tumetes saka ati bakal nuwuhake tentrem lan rahayu. Kidung yang mengalir dalam hati akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Makna pepatah di atas adalah bahwa kidung yang dilantunkan dengan tulus dari dalam hati akan membawa ketenangan dan kedamaian baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Itu bukan hanya sekedar suara, tetapi juga nyanyian-nyanyian seni yang dampaknya membawa energi positif, menenangkan dan membawa berkah bagi semesta. Saudaraku, umat Hindu sedharma yang berbahagia, dengan demikian kita sebagai umat Hindu, marilah kita mempelajari dan mengamalkan ajaran dharma kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah nyanyian suci ini sebagai pedoman untuk meningkatkan ketulusan dalam berbakti, memperkokoh iman dan meraih kedamaian sejati. Semoga kita dapat menghayati makna yang terkandung di dalam ajaran dharma kita dan juga dapat menjadikan sumber inspirasi untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan dharma. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat kita jadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, sehingga Lumajang dan Bapak Ibu Mat Sedharma dapat hidup rukun, tentrem dan sejahtera. Saudaraku, umat Hindu sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa, tidak pernah luput dari segala kesalahan dan dosa. Loka samesta sukino bhavantu, palansangkali dumadi rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum saya mengakhiri ucapan Masanti, mohon izin Bapak Dewan Juri, saya menyampaikan sedikit satu jula-juli. Tuku sepret neng pasar senurung, ceke peniti dideket nek rasa. Wong sing urip ayo ngabekti mring sing kuwasa, ben besok yen mati ditampa ing moksa. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.